Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Syaputra dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika semester 2 kelas D dengan NIM atau NPM 2306020059. Di dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada motherboard. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Indra Arahap, Eskom Mkom. Di sini unit yang akan saya contohkan dan jelaskan merupakan brand dari Asus dengan seri atau tipe Prime H310M-E AL 2.0. Saya akan bahas mulai dari form factor atau bentuk fisik terlebih dahulu. Ukurannya adalah MATX atau Mini ATX. Jadi, ini adalah motherboard tipe yang kecil sehingga tidak memakan space atau ruang di dalam casing CPU. Untuk ukurannya sendiri yaitu 8,9 inci x 7,3 inci atau setara dengan 22,6 cm x 18,5 cm. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan bahas dan jelaskan komponen yang pertama yaitu soket prosesor. Soket prosesor ini mendukung Intel Core Gen 8 dan Gen 9 dengan soket LGA 1151 dan support tipe prosesor Intel Core, Pentium Gold, dan Intel Celeron. Juga support Intel CPU dengan fabrikasi 14 nanometer. Komponen selanjutnya yang kedua yaitu slot RAM. Di motherboard ini terdapat dua slot dengan tipe DIMM. DIMM adalah Dual Inline Memory Module, sedangkan SODIMM adalah Small Online Dual Inline Memory. Jadi, tipe DIMM ini lebih panjang ukuran slotnya dibandingkan dengan SODIMM. Biasanya tipe DIMM digunakan pada motherboard PC atau komputer, sedangkan SODIMM terdapat pada motherboard laptop. Slot RAM pada motherboard ini menggunakan tipe RAM DDR4 dengan maksimal kapasitas 32 GB up to sampai 2666 MHz. Komponen selanjutnya yang ketiga adalah power connector. Berfungsi untuk pengisian daya ke seluruh komponen yang ada di dalam motherboard atau sebagai media penghantar listrik dari power supply. Komponen keempat adalah slot VGA. Slot ini biasanya digunakan untuk VGA card. Komponen selanjutnya kelima yaitu slot SSD M.2. SSD adalah kepanjangan dari State Solid Drive. Slot ini media penyimpanan SSD dengan chip komponen lebih kecil dan performanya lebih kencang dibandingkan hard disk. Dengan kunci M, tipenya bisa support 2242, 2260, dan 2280, tentu saja mendukung VCI mode. Komponen selanjutnya yaitu baterai CMOS. CMOS merupakan kepanjangan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Baterai CMOS ini berfungsi menyimpan memori yang ada di BIOS, biasanya menyimpan data tanggal dan waktu, bahkan pada saat komputer dimatikan. Selanjutnya, chip BIOS. Pada motherboard ini, tipe chip BIOS mendukung UEFI AMI BIOS dengan kapasitas room flash-nya mencapai 128 MB. Selanjutnya, ada 4 konektor SATA yang support sampai kecepatan 6 GB per detik. Kita bisa menambahkan 4 hard disk dan SSD dengan tipe konektor SATA di sini jika diperlukan. Selanjutnya di sini bagian bawah ada konektor front USB atau untuk port 2 USB bagian depan pada CPU nantinya. Selanjutnya di sebelah kiri bawah ini ada beberapa konektor I/O atau port input dan output. Kita mulai dari atas. Yang pertama ini ada konektor PS2 atau PS2 yang warna ungu untuk konektor tipe lama keyboard, yang hijau biasanya untuk mouse. Kemudian ada konektor atau port DISAP, biasanya dikenal port VGA atau protokol display output. Berikutnya ada display out juga dengan tipe port HDMI. Selanjutnya ada 2 kali atau dual port 2.0 dan ada 2 lagi 3.1
dan di sebelahnya ada konektor LAN atau Ethernet. Dan yang terakhir ada 3 port audio jack dengan warna merah, hijau, dan biru. Sekian dan terima kasih. Jika video yang saya buat ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.